Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Hermas dalam seri Bible Klik kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengambil waktu sedikit untuk bicara tentang kebangkitan Kristus. Nah, saya kira pertama-tama baik kita melihat kembali makna atau arti penting signifikansi dari kebangkitan Kristus dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, kita semua setuju adalah elemen inti dari iman Kristen kita. Berintegrasi dalam hidup dan praktek keagamaan orang Kristen. Kalau kita lihat makna atau arti penting dari kebangkitan Kristus secara praktis dalam kehidupan kita, maka kita lihat bahwa ini adalah bagian yang tidak bisa lagi dipisahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagi kita orang Katolik misalnya, setiap hari ada perayaan Ekaristi atau Misa. Dan perayaan ini adalah kenangan akan Paskah Kristus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebagaimana Yesus perintahkan dalam perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap, dia katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Konsili Vatikan kedua menegaskan prinsip dasar dari arti Ekaristi atau Misa. Di sana dikatakan dalam Sacrosanctum Concilium, itu Ekaristi atau Misa itu adalah fons et culmen, sumber dan puncak dari hidup beriman kita sebagai orang Kristen di sini. Sumber dan puncak dari liturgi atau doa-doa kita. Nah, kemudian juga ini bagian sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga misalnya Gereja Katolik mengambil dan menentukan satu masa di mana kita mempersiapkan secara khusus itu perayaan agung dari Paskah Kristus. Kita mengenalnya sebagai masa Prapaskah yang kita mulai dengan Rabu Abu. Dan kita sebut ini sebagai masa tobat, masa rahmat, karena di sana kita mau membaharui dan memperbaiki kita punya hubungan dengan Tuhan, dengan Kristus, juga hubungan dengan sesama. Dan kalau kita ingat dalam tema APP kita, orang Katolik Indonesia tahun ini, kita diajak untuk memulihkan kehidupan bumi kita. Sehingga tobat kita bukan hanya menyangkut hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, tapi juga dengan lingkungan kita. Nah, ini semua kita lakukan untuk sebagai persiapan perayaan Paskah yang akan kita rayakan dalam Trihari Suci. Tetapi signifikansi atau makna dari kebangkitan Kristus itu bukan terbatas pada hal praktis saja, tetapi punya signifikansi teologis bagi kita yang sangat penting. Pertama adalah iman Kristen itu bergantung pada peristiwa kebangkitan Kristus. Dan ini sudah dihayati sejak awal, jauh sebelum kita. Misalnya sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini pernyataan teologis yang didasarkan pada peristiwa historis kebangkitan Kristus oleh Paulus. Kalau benar tidak ada peristiwa kebangkitan secara historis, maka kepercayaan kita, iman Kristen kita itu tidak punya makna, sia-sia. Tidak usah kita beriman dan menggereja, karena tidak ada dasar yang kokoh untuk iman seperti itu, terutama dalam pemahaman kita tentang siapa Yesus. Baik, jadi artinya apa? Artinya kebangkitan Kristus menjadi konfirmasi atau
penegasan kebenaran semua pengajaran dan karya Yesus. Semua kebenaran termasuk yang sulit dipahami budi mendapat justification atau pembenaran oleh kebangkitannya sebagai bukti definitif dari otoritas atau kuasa ilahinya. Jadi memang sebelumnya para murid sudah menyaksikan Yesus yang mengajar dengan penuh wibawa. Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia menyembuhkan orang sakit, dia berjalan di atas air, bahkan dia membangkitkan orang mati. Lazarus, pemuda di Nain misalnya. Dan para murid telah melihat semua itu dengan mata mereka, dan lewat Petrus mereka katakan, engkau adalah putra Allah yang hidup. Tetapi pernyataan iman ini tidak akan ada faedahnya. Tidak bisa diterima sebagai benar jika kehidupan Yesus berakhir pada kematiannya di salib saja. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus bangkit pada hari ketiga. Bahkan maut yang adalah akibat dosa dan juga menjadi musuh terbesar dari kita sebagai manusia, dari raga kita, itu dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Dan karena itu iman yang diungkapkan oleh para rasul bahwa dia adalah Mesias itu adalah benar. Mendapat justification oleh kebangkitannya. Yang kedua, makna teologis yang bisa kita katakan adalah bahwa kebangkitan Kristus adalah penggenapan atau fulfillment nubuat-nubuat baik dalam perjanjian lama maupun dari Yesus sendiri ketika dia masih hidup berkeliling dan mengajar. Oke, kita lihat satu persatu. Dalam perjanjian lama, itu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus adalah penggenapan nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi dalam Yesaya memang jelas dikatakan bahwa itu dia yang akan diutus Allah untuk membawa kabar sukacita adalah seorang hamba dan dia akan menderita, dia akan wafat dan dikuburkan, tapi juga akan dipulihkan. Ada vindikasi atau pemulihan oleh Allah sendiri. Dalam Yesaya 53 misalnya di sana kita membaca bahwa hamba Tuhan ini dikatakan seperti ini. Sekalipun tidak bersalah dia dihina, penuh sengsara dan kesakitan, dianiaya dan ditindas, tertikam dan diremukan. Terputus dari negeri orang hidup, dikuburkan di antara penjahat, dianggap bahkan sebagai bagian dari penjahat-penjahat itu. Kita tahu bahwa Yesus misalnya disalibkan bersama dua orang penjahat di kiri dan kanannya. Ia memikul kejahatan kita dan menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Ini penting sekali dalam teologi kita. Tetapi setelah kesusahannya, ia akan melihat terang. Dia akan dikenal sebagai orang benar dan dia akan membenarkan orang banyak. Jadi kemudian tentang kebangkitan pada hari ketiga, itu tertulis dalam kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini Hosea memang tidak bicara secara langsung tentang kebangkitan Mesias, tetapi tentang pemulihan umat Israel dari penderitaan karena dosa-dosa mereka. Ada ajakan dari Nabi ini untuk bertobat. Dan ketika orang Israel bertobat, maka mereka akan dihidupkan, akan dipulihkan. Nah, ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, penulis Perjanjian Baru melihat kesesuaian dengan warta Hosea ini dan juga dengan pengajaran Yesus yang menyinggung tanda Nabi Yunus misalnya dalam Matius, bahwa Yesus menderita, bahwa Yesus mati dan kemudian dibangkitkan. Dan bahwa dia bangkit pada hari ketiga, sebenarnya ini kita bisa temukan nubuatnya dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus sendiri bernubuat tentang sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dia katakan bahwa
anak manusia atau putra manusia akan diserahkan, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika Yesus ditangkap dan wafat di salib, para murid putus asa dan kehilangan harapan. Tetapi setelah Yesus bangkit, kemudian para murid mengingat bahwa Yesus sebenarnya telah menubuatkan sengsara wafat dan kebangkitannya ini. Oke, kemudian yang ketiga, kebangkitan Kristus ini menegaskan kebenaran tentang kealahan Yesus. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ini Yesus katakan sebelum dia ditangkap. Tetapi perhatikan dengan baik, ini sabda Yesus, akulah dia. Kebangkitan Yesus membenarkan keilahian dirinya sebagaimana ia tegaskan dalam sabda di atas, akulah dia. Nah ini kata akulah dia dalam bahasa Yunani itu ego eimi. Tapi ini sebenarnya menunjuk pada nama yang dikatakan Tuhan atau Yahweh kepada Musa. Aku adalah aku dalam Keluaran 3:14. Jadi kalau kita lihat dan baca kitab Keluaran, maka di sana kita temukan itu panggilan Musa. Musa yang melarikan diri dari Mesir dan sampai di tanah Midian. Dan di sana Musa mendapat penampakan ada api dalam semak berduri. Tetapi semaknya tidak terbakar. Musa mendekat dan kemudian dia mendengar suara bahwa itu adalah tempat suci, dia harus menanggalkan kasutnya. Dan kemudian Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan orang Israel yang di sana sudah menderita. Tuhan katakan, aku telah mendengar teriakan dan jeritan umatku. Dan dia diutus. Tetapi kemudian sebelum pergi, dia bertanya, siapakah engkau? Ya Tuhan. Dan Tuhan dia katakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tetapi kemudian Musa mendesak lagi. Dia tanya, siapakah namamu? Dan kemudian dalam kitab Keluaran di sana tercatat seperti ini, Vayomer Elohim el Mose ehye asher ehye. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, aku adalah aku. Ehye asher ehye. Dan kalau kita baca dalam Septuaginta, dalam terjemahan kitab suci perjanjian lama ke dalam dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, maka ini ehye asher ehye ini diterjemahkan dengan ego eimi. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya, bahwa akulah dia, ketika dia katakan ego eimi, maka sebenarnya mereka yang mengerti kitab suci akan tahu bahwa Yesus sebenarnya menunjuk dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengatakan dirinya kepada Musa di tanah Midian di kaki gunung Sinai. Artinya lewat sabda ini Yesus menyatakan bahwa dia punya relasi sangat istimewa dengan Tuhan. Dia adalah anak Allah dan Allah sendiri. Ini saya ingat pertanyaan yang kadang-kadang dilontarkan juga kepada saya. Apakah Yesus pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan? Coba buka seluruh kitab suci perjanjian baru. Lalu kemudian tunjukkan padaku bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bagus ditegaskan bahwa iman kita bahwa Yesus adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, itu tidak pertama-tama didasarkan pada perkataan seperti itu. Sebab iman kita didasarkan pada pengajaran dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia melakukan perbuatan ajaib. Dia membuktikan bahwa dia punya kuasa dan otoritas ilahi, bukan otoritas manusia. Misalnya lewat mujizat dan kebangkitannya. Dan kita mengimani ketika kita melihat karya luar biasa itu, kita tahu dia bukanlah manusia seperti kita.
Tetapi juga bagus kita ingat ini sabda Yesus. Oh, Yesus pernah mengatakan tentang dirinya menunjuk pada nama yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri kepada Musa dalam kitab Keluaran. Kemudian arti penting secara teologis, arti penting keempat, itu misteri Paskah mencakup dua aspek ini. Dengan kematiannya Kristus membebaskan kita dari dosa, dan dengan kebangkitannya ia membuka bagi kita jalan kepada hidup baru. Kita sudah melihat nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan. Dia mati sebagai korban penebus dosa. Tapi kebangkitannya ini membuka bagi kita jalan kepada hidup baru, yaitu pembenaran yang membawa kita kembali kepada rahmat Tuhan. Kita diberi kemenangan atas maut yang diakibatkan oleh dosa, dan kita diikut sertakan secara baru dalam kasih Allah. Kita bisa baca apa yang ditulis oleh dalam surat Petrus, juga dalam Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita. Jadi kemenangan Kristus atas maut itu membuka jalan bagi kita, memberi kita jaminan akan kehidupan baru yang sudah mulai kita rasakan dan alami di sini sebagai murid Kristus di dunia ini, tapi akan kita alami dalam kesempurnaannya di rumah Bapa nanti. Jadi kebangkitan Kristus menghasilkan pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi saudara Kristus bagaimana ia menyapa para muridnya setelah kebangkitannya. Kita menjadi saudara bukan secara natural, ini jelas bukan karena hubungan darah, tetapi karena rahmat Allah. Karena itu kita dapat ambil bagian dalam hidup Kristus yang ia nyatakan lewat kebangkitannya. Kita hidup sebagai saudara-saudara Kristus secara baru di dalam rahmat Allah. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Paulus, kita meninggalkan hidup yang lama, memasuki hidup yang baru, itulah hidup di dalam Roh Kudus. Oke, baik. Kemudian yang kelima, kebangkitan Yesus atau Yesus yang bangkit adalah dasar dan sumber kepercayaan dan pengharapan akan kebangkitan kita di masa datang. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika umat beriman bersatu dengan Kristus, ia hidup dalam hati mereka. Yesus hidup di dalam hati mereka, sementara mereka menantikan pemenuhan final persekutuan itu. Di dalam Kristus, mereka yang percaya padanya telah mengecap kemuliaan surga yang akan datang. Artinya Kristus membawa mereka kepada kehidupan ilahi, agar mereka hidup bukan lagi bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Oke, ini tentang makna, tentang signifikansi dari kebangkitan Kristus bagi kita orang Kristen sebagaimana tertulis dalam kitab suci kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita bisa buang. Tetapi kalau Dia sungguh fakta, maka makna yang ada yang telah kita lihat di atas adalah keuntungan bagi kita. Oke, baik. Sebelum melihat kebangkitan badan, bagus kita lihat sebenarnya ada persepsi yang berbeda tentang kebangkitan badan. Jadi misalnya ada orang Yunani, ada orang Yahudi, dan ada orang Kristen.
Ini orang-orang Yunani memang mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama filsafat Plato yang membedakan dan menegaskan dualisme raga dan jiwa. Jadi bagi orang-orang Yunani waktu itu tubuh adalah penghalang kepada kehidupan yang sebenarnya, yang sejati. Itu realitas yang utama adalah jiwa, sedangkan ini tubuh ini adalah bayangan saja, dia tidak terlalu penting, bukan yang sejati. Ini pandangan filsafat waktu itu. Mereka menantikan saat di mana jiwa bebas dari cengkraman tubuh. Bagi mereka hidup setelah kematian adalah murni kehidupan jiwa yang immortal atau tidak dapat mati. Sehingga bagi mereka tidak ada kebangkitan badan. Ini kita bisa baca misalnya dalam Kisah Para Rasul ketika Paulus pergi dan berkhotbah di Yunani. Dan waktu itu dia ditertawakan, dia dicibir ketika dia bicara tentang kebangkitan badan. Karena bagi mereka tidak ada kebangkitan badan, sebab yang immortal hanyalah jiwa. Tapi kemudian di antara orang Yahudi itu sebenarnya ada dua pandangan. Dan kalau bicara tentang orang Yahudi, khususnya orang Farisi, mereka memang percaya pada kebangkitan badan. Orang Saduki tidak percaya. Orang-orang Farisi itu menantikan atau percaya akan adanya kebangkitan tubuh, tetapi tubuh yang dibangkitkan itu akan sama persis dengan tubuh yang sebelumnya. Kemudian pandangan Kristen tentang kebangkitan badan didasarkan pada kebangkitan Kristus. Jadi kita percaya, orang Kristen percaya dan menantikan kebangkitan badan, tetapi pada waktu itu tubuh atau raga ini akan dirubah, ditransformasi. Akan dibuat serupa dengan tubuh mulia Kristus setelah kebangkitannya, yaitu tubuh yang siap untuk kehidupan yang akan datang. Paulus bicara tentang tubuh jasmani dan tubuh rohani, dia bedakan seperti itu. Tetapi bagus kita tahu bahwa setelah kebangkitannya, tubuh atau raga dari Yesus itu tidak sama lagi dengan raga sebelumnya. Ketika para murid sementara berkumpul di rumah, mereka ketakutan karena itu mengunci pintu dan jendela. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Tubuhnya tidak butuh lagi pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka. Karena apa? Karena tubuh yang dibangkitkan, tubuh yang mulia itu adalah tubuh yang tidak terikat atau tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti raga kita saat ini. Sehingga memang kadang-kadang dibedakan dengan dua istilah ini, resurrection and resuscitation. Dua-dua punya makna bangkit. Tetapi kebangkitan seperti yang dialami Yesus dengan tubuhnya yang mulia, itu disebut dengan resurrection. Sementara kebangkitan yang dialami oleh Lazarus, putri Yairus, lalu juga pemuda di Nain, ataupun tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, misalnya mukjizat yang dilakukan oleh Elia, membangkitkan seorang anak, maka itu adalah resusitasi. Mereka dipulihkan, tetapi bukan dalam kemuliaan. Raga mereka itu adalah raga yang sama, dan karena itu setelah dibangkitkan pun Lazarus akhirnya mati. Tetapi kebangkitan badan yang akan kita alami adalah kebangkitan badan seperti yang dialami oleh Kristus. Nah, apakah kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta? Kitab suci Perjanjian Baru itu memberi kesaksian yang sangat jelas dan kuat tentang hal ini. Kita bisa baca misalnya dalam 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ini Yesus mati dan Yesus dikuburkan dan Yesus dibangkitkan, ini adalah warta terpenting bagi kita dalam iman kita sebagai orang Kristen. Paulus menulis bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang.
Jadi ini memang warta atau kesaksian tertulis yang paling tua tentang kebangkitan Kristus. Karena ini surat Korintus ini memang ditulis lebih dulu daripada Injil. Dan mereka yang menyaksikan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu sebagian masih hidup ketika Paulus menulis hal ini. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepada aku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Itu Paulus yang mengejar dan menganiaya orang Kristen dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus. Dia mendapat penglihatan dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan karena itu dia bertobat. Tetapi bagus kita lihat dan sadari bahwa dalam kitab suci juga sebenarnya ada pertentangan argumen tentang kebangkitan Yesus. Sehingga bukti historis memang mesti kita cari sebagaimana yang dicatat juga di sana. Jadi ada realitas pertentangan. Para pemimpin Yahudi, para tua-tua itu mereka sudah mendengar rumor atau berita-berita kabar bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Mungkin ini karena prediksi dari Yesus yang telah dia katakan sebelumnya. Karena itu mereka meminta supaya Pilatus menempatkan penjaga serdadu di kubur Yesus. Ketika Yesus bangkit, para serdadu penjaga itu datang dan beritahukan peristiwa kebangkitan ini. Dan para tua-tua berunding, mereka putuskan untuk memberi serdadu-serdadu itu uang dan meminta mereka untuk mengatakan bahwa para murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri jenazahnya ketika mereka sementara tidur. Maria Magdalena itu yang sama dengan para rasul yang kebingungan dan putus asa, pun ketika dia sampai di kubur dan melihat kubur kosong itu dia dalam kebingungannya dia pikir dan dia kira bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Nah, sebagai bukti sejarah bahwa Yesus itu sungguh bangkit, penginjil memberikan kepada kita dua bukti utama. Pertama, kubur kosong, dan kemudian penampakan Kristus kepada setelah kebangkitannya kepada para murid. Nah, pertama tentang kubur yang kosong. Kesaksian Paulus di atas tidak menyebut secara eksplisit tentang kubur yang kosong. Dia lebih bicara tentang penampakan Yesus. Tetapi catatan eksplisit tentang kubur yang kosong ini kita temukan dalam Injil-Injil. Tetapi baik diingat bahwa tidak ada seorang pun yang menyaksikan secara langsung peristiwa ketika Yesus bangkit dan keluar dari kubur. Karena itu kosongnya kubur Yesus bukanlah bukti langsung dari kebangkitannya. Sehingga bisa menimbulkan perdebatan ataupun hipotesis seperti ini. Para murid telah mengambil mencuri jenazah Yesus seperti dituduhkan oleh tua-tua Yahudi. Atau juga bisa dipikirkan dan diduga bahwa para musuh Yesus juga telah mengambil dan menyimpannya. Lalu kemudian ada hipotesis atau kemungkinan ketiga bahwa Yesus memang sungguh telah bangkit. Nah, tentang kemungkinan pertama, apakah benar para murid yang telah mengambilnya? Dalam narasi tentang kebangkitan, nampak jelas bahwa pada awalnya memang tidak ada pikiran atau harapan dalam diri para murid serta pengikut lainnya bahwa Kristus akan bangkit. Jadi nubuat tentang Yesus, nubuat dari Yesus bahwa dia akan menderita dan dibangkitkan itu mereka lupa. Karena keputusasaan, karena ketakutan, rasa tidak aman. Maria Magdalena sedih dan menangis karena mengira bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Sementara Petrus bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dalam hati saja, apa maksudnya bahwa kuburnya telah kosong. Dan memang hal ini wajar bila kita ingat bahwa para murid masih dalam situasi kehilangan harapan, putus asa, bingung, dan takut karena junjungan mereka, harapan mereka telah ditangkap dan dihukum mati. Tetapi kalau kita baca selanjutnya dalam
Injil, maka fakta kubur yang kosong telah menuntun mereka kepada iman akan kebangkitan. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Jadi kepercayaan para murid akan kebangkitan begitu kokoh. Ketika mereka mewartakan Kristus yang bangkit, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul, itu mereka itu ditekan, dianiaya, dipenjara, ditangkap dan diadili. Dan mereka dilarang untuk berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Tetapi faktanya di tengah atau di hadapan segala hambatan itu mereka tetap tidak dapat menahan diri. Mereka tidak takut pada hukuman dan penderitaan fisik. Kegigihan para murid ini adalah bukti tegas bahwa kosongnya kubur bukanlah karena mereka mencuri jenazah Yesus dan menyimpannya lalu berbohong bahwa ia telah bangkit. Jika mereka sungguh menyembunyikan jenazah Yesus dan sedang berbohong tentang kebangkitannya, apakah mereka rela mati demi kebohongan itu? Saya kira tidak. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu apa yang mereka imani, dan karena itu mereka rela mati demi iman itu. Kemudian kita juga bisa bertanya balik, apakah para musuh Yesuslah yang mengambil dan menyembunyikan jenazahnya? Ini pun sulit diterima sama seperti hipotesis pertama tadi. Mengapa mereka harus buat? Kalau mereka sungguh menyembunyikan jenazah Yesus, ketika para murid itu mewartakan kebangkitan Yesus, mereka tuh bisa ambil, keluarkan dan katakan, ini jenazah Yesus, kamu semua pembohong. Tapi mereka tidak buat karena mereka tidak memiliki jenazah Yesus. Dia telah bangkit. Jadi mereka memang gelisah dan takut dengan pengaruh Yesus di antara orang Yahudi. Sebab nyatanya banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka juga mendengar rumor tentang kebangkitan Yesus dan minta supaya kubur itu dijaga. Tetapi sama seperti para murid, tentu sulitlah bagi mereka untuk mengambil jenazah Yesus secara diam-diam. Sebab kubur tempat ia dibaringkan dijaga ketat oleh serdadu atas perintah Pilatus. Lebih daripada itu, ketika para murid bersikuku bersaksi tentang Kristus telah bangkit, mereka bisa menganiaya para murid Kristus dan melarang untuk bersaksi. Hanya itu yang mereka bisa buat. Tapi Petrus memilih untuk taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Jadi hanya ada satu kemungkinan terakhir, bahwa kubur yang kosong itu karena Kristus memang sungguh bangkit, bukan karena jenazahnya dicuri. Kemudian tentang penampakan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus mendapat konfirmasi historis lewat peristiwa penampakannya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena pergi cepat-cepat ke kubur, sampai di sana mereka temukan bahwa kubur sudah kosong. Mereka bingung. Maria Magdalena pikir jenazah Yesus dicuri, tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada dia dan dia menyapanya, Maria. Ketika mendengar itu, Maria Magdalena mengenal suara Yesus dan dia menyapanya sebagai Rabuni. Dan perhatikan sapaan Rabuni ini juga punya makna teologis. Dalam bahasa Ibrani itu ada sapaan Rabi, artinya guru. Rabuni juga berarti guru, tetapi banyak dipakai lebih untuk yang ilahi. Jadi sapaan Maria Magdalena ini sebenarnya mau mengatakan imannya, bahwa yang berdiri di depannya sekarang, yang telah bangkit dari kubur adalah seorang yang ilahi. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada para murid di banyak kesempatan, dan kita bisa baca dalam Injil Yohanes, Lukas, dan Matius. Dan mereka katakan bahwa kami telah melihat Tuhan, ia telah menampakkan diri kepada Simon. Kalau kita baca juga misalnya Yesus menampakkan diri kepada dua murid Emmaus.
Mereka dalam keputusasaan, mereka berjalan pulang dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan ketika mereka masih dalam perjalanan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka pun tidak mengenalnya karena mereka masih dalam kegundahan dan ketakutan. Tapi kemudian Yesus menjelaskan kitab suci dan dia memecah-mecahkan roti di hadapan mereka dan mereka mengenal dia. Kemudian mereka pergi cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk katakan bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kemudian juga yang paling terkenal adalah peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan di sana ada Thomas. Thomas menuntut bukti. Dia ingin beriman bukan hanya secara spekulatif saja. Dan kemudian Yesus menampakkan diri dan dia minta Thomas untuk mencucukkan jarinya pada bekas paku, bekas luka di tangan dan lambungnya. Ketika itu Thomas tidak bisa berkata-kata selain ungkapan iman. Dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian juga Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan dia tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus katakan, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." 3 kali dia ditanya dan 3 kali Yesus minta supaya dia menggembalakan domba-dombanya. Kemudian juga kita bisa baca pengalaman perjumpaan Paulus dengan Yesus yang bangkit. Ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus untuk mencari menangkap para pengikut Yesus. Tapi dia mendapat penglihatan dan dia bertobat. Dia menjadi manusia baru di dalam Kristus dan dia menjadi rasul besar bagi bangsa-bangsa termasuk kita. Dan saya mau menutup dengan kutipan dari Injil Yohanes. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.